hampir putus ya. Fly. Return home. Halo YouTube, kali ini saya dapat kiriman drone dari Medion, ya, drone SGRC F5 Pro Plus, ya, terus ini ya. Nah, drone ini mengalami kerusakan, yaitu terbang normal, semua normal ya, kalibrasi dan sebagainya. Hanya kamera tidak tampil di HP ya. Nah, kronologinya, drone-nya tiba-tiba jatuh di sawah, tapi tidak parah ya ini, juga tidak terlalu basah kena air ya, tiba-tiba jatuh di sawah ya, ketinggian 30 meter ya, tapi drone-nya masih bagus, tidak retak dan sebagainya. Hanya kamera tidak tampil di HP. Nah, secara fisik drone-nya masih bagus ya, seperti ini. Nah, kita buka dulu kira-kira apanya yang rusak ya. Untuk membuka drone ini kita ambil dulu SD card-nya. Untuk membuka bagian bawah sangat mudah, tinggal kita kendorin 4 buah mur ya. Di SGRC ini memang ada mur yang tersembunyi ya, di kakinya itu dibuka dulu kalau kita ingin membuka keseluruhan. Kalau hanya cover bawahnya, kita tinggal membuka keempat mur bagian bawah. Nah, drone gimbal seperti ini sering banyak mengalami kerusakan jika terjadi crash ya. Itu bisa kabel fleksibel, kabelnya putus dan sebagainya. Nah, kita buka dulu ya, pelan-pelan. Ada kabel soketnya ini. Nah, setelah dibuka penampakannya seperti ini bagian ya. Ini modul kamera yang paling bawah ini. Yang paling pojok adalah LED, bawahnya adalah modul WiFi ya. Ini sangat rawan ya, jika pertama kali jatuh modul ini yang kena. Ini adalah lampu indikator LED, ini adalah modul WiFi, kabel fleksibel. Nah, ini ada ya ke bagian gimbal, ini gimbal dan modul kamera. Ini bagian ini soketnya juga sering rusak. Nah, kita coba amati, ini nampak masih bagus. Nah, untuk F5 Pro Plus ini yang sering mengalami kerusakan adalah modul WiFi ya. Jika Anda mengalami kerusakan yang tidak terhubung antara remote dan drone adalah bagian modul WiFi. Nah, untuk kasus saya ini drone masih connect ya, masih semuanya masih bisa. Hanya kamera tidak tampil di HP ya, sudah ganti aplikasi dan sebagainya tetap sama aja. Nah, kita curigai adalah modulnya. Kita lepas dulu modul kamera. Kita cek dulu. Siapa tahu ada kabel yang terjatuh, yang putus. Nah, kita kendorin dulu. Nah, untuk membuka modul keseluruhan kita perlu membuka semua bagian ya, karena soketnya tersambung dengan board SGRC yang di atas. Nah, kita cek. Nah, tidak nampak air ya. Nah, sebaiknya setelah kena air segini kita blower dulu atau dikeringkan ya, sampai benar-benar kering baru drone dihidupkan. Jadi begitu crash kita langsung lepas baterai dan drone-nya dikeringkan. Ini tidak nampak air, nampak kering ya. Nah, sebaiknya kita blower dulu supaya kering. Ini bagian yang pertama kena air, bagian bawah ini ya, modul kamera ini. Ini nanti modul WiFi nggak ikut ya, cuman modul kamera doang. Ini pemasangan seperti ini. Ini ada fleksibel yang kecil di belakang ini ya, yang kecil di belakang. Ini modul WiFi, ini yang ke kamera ya, fisik seperti ini.
Nah, setelah dilakukan penggantian modul kamera, hasilnya tetap tidak berhasil ya. Kamera masih blank sampai seperti itu ya. Masih seperti kemarin. Kemudian kita opsi yang kedua yaitu mengganti modul WiFi ya. Ini biasanya juga kena modul WiFi-nya seperti ini bentuknya. Ini banyak terjadi kerusakan di SJRJ F5 Pro Plus ya. Kita lakukan penggantian, masih belum bisa ya, drone-nya masih blank kameranya. Dan akhirnya ketemu penyebabnya. Ya, ini baru dipasang ya, ganti ini modul lensa sama fleksibel yang kecil ya, yang punya Om juga udah hampir putus ya, nanti ganti sekalian lah. Fleksibel yang kecil banget ini udah hampir putus ya, ganti sekalian. Ini gimbalnya. Nah, penyebabnya adalah modul lensa dan kabel fleksibel. Nah, kesulitan menyervis drone seperti ini, kita harus punya onderdil yang banyak atau kanibalan. Sebab tidak semua spare part drone ya yang baru dijual di pasaran. Jadi kita harus cari di komunitas-komunitas drone atau cari di online drone mati yang setipe, kita ambil onderdilnya. Nah, setelah kita tes kamera dan gimbalnya normal ya, seperti semula. Nah, setelah itu kita tes terbang. Nah, drone SJRJ ini untuk kualitasnya bagus, hanya dia sering overheating ya, atau tidak kuat terkena panas. Jadi perlu bagian bawah diberi ventilasi, atau jangan dipakai secara terus-menerus ya, karena dia sering panas yang menyebabkan kerusakan pada modul WiFi sehingga drone dan remote tidak connect. Nah, sekian dulu video kali ini. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman sehobi yang mengalami kasus serupa ya. Nah, jika video ini bermanfaat, jangan lupa sub, like, dan komen untuk kemajuan channel ini. Return home.